Halo anak-anak, kembali lagi kita pada pembelajaran IPA Fisika. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang getaran. Bersama saya, Pak Syihotang. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui media ini, anak-anak diharapkan mampu untuk mengidentifikasi getaran dan mampu menghitung besaran frekuensi dan periode suatu getaran. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menyapa kalian dengan sebutan sahabat fisika saja ya, supaya kita lebih akrab. Oke, sahabat fisika, coba perhatikan kedua animasi berikut ini. Ada di sini ayunan bandul dan ada getaran pada pegas. Berdasarkan kedua animasi ini, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan getaran? Ya, benar sekali. Getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik setimbangnya atau diam secara periodik. Nah, apa maksudnya ini? Mari kita bahas satu persatu. Getaran pada ayunan bandul dan getaran pada pegas. Kita identifikasi satu-satu. Baik sahabat fisika, ini tadi ayunan bandul ya, yang akan kita identifikasi. Kalau gerakan pada ayunan bandul ini kita ilustrasikan, maka gambarnya seperti ini ya, gambar getarannya ya. Di sini ada 3 titik, titik A, titik B, titik C ya. Nah, ketika dia di titik B ini, dia dalam keadaan diam ya, dalam keadaan diam atau istilahnya setimbang ya, setimbang. Nah, ketika benda ini saya berikan simpangan sampai ke titik C ya, kita simpangkan dia ke titik C, lalu kita lepaskan, maka benda ini nanti akan melakukan gerak bolak-balik melalui titik setimbang ini ya, melalui titik B. Nah, jadi ketika dia ke titik B, dia akan pergi ke titik A, lalu kembali lagi ke titik B. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami di sini. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, titik B itu tadi adalah titik setimbang ya, atau titik diam. Lalu kemudian jarak B ke A ya, jarak B ke A atau B ke C ya, itu namanya adalah amplitudo atau disebut dengan simpangan terjauh ya, simpangan terjauh. Lalu kemudian apa itu simpangan ya kan? Nah, jadi simpangan di sini atau disimbolkan dengan Y besar, itu adalah jarak antara kedudukan benda yang bergetar dari kedudukan setimbangnya. Maksudnya seperti ini. Kalau semisal benda ini masih di antara titik B dan titik C, misalnya di sini saya buat ya, maka jarak titik ini, misalkan ini saya buat adalah titik D, jarak antara titik D ke titik B, itulah yang disebut dengan simpangan ya. Tetapi ketika dia sampai di titik C, dia namanya simpangan maksimum ya. Ketika sampai ke titik C atau ke titik A, itu namanya adalah simpangan maksimum. Oke. Lalu kemudian berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan satu getaran ya. Maksud satu getaran itu adalah gerak dari titik B ya, kemudian kalau misalnya dia saya simpangkan pertama kali ke titik A, maka gerakannya seperti ini, dari titik B ke A, lalu kembali lagi ke B, lalu ke C, lalu kembali lagi ke B. Itulah yang dimaksud dengan satu getaran ya. Ini dia, dari B ke A, lalu ke B lagi, lalu
ke C, lalu kembali ke B, ke titik setimbangnya. Atau ya, dari B ke C, ya, dari B ke C, kemudian kembali ke B, lalu pergi ke A, lalu kembali ke titik B. Itulah yang ini, ya, itu satu getaran. Atau bisa juga dengan seperti ini, dia mulai dari A, ya, dia mulai dari A ke titik B, ke titik C, baru kembali ke titik B, dan pada akhirnya kembali ke A. Jadi ketika kembali dia ke A ini, itu namanya satu getaran, ya, satu getaran. Lalu Pak, kalau dikatakan setengah getaran yang mana? Ya, kalau dikatakan misalnya satu getaran, setengah getaran, maaf ya, setengah getaran itu berarti setengah lintasan, ya, setengah lintasan. Artinya dari A ke B ke C, nah itu namanya setengah getaran. Atau misalnya kita mulai dari titik B, dari B kita simpangkan ke C, baru kembali ke B, nah itu namanya setengah getaran, ya. Lalu kemudian sahabat fisika, jarak antara B ke A ini itu sering juga dikatakan dengan seperempat getaran, ya. Ini juga seperempat getaran. Nah, jadi seperempat ditambah seperempat A ke C itu adalah setengah, ya, setengah getaran. Nah, maka ketika dia balik lagi ke titik A ini, maka setengah ditambah setengah itulah yang disebut dengan satu getaran. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut ke bagian pegas. Baik, ini getaran pada pegas. Kalau kita ilustrasikan gambar gerakannya, dia akan seperti ini, ya. Nah, di sini ada 3 pegas diilustrasikan. Sebenarnya ini pegas yang sama, ya, pegas yang sama. Nah, pegas ini diberikan beban, ya. Ketika dia diberikan beban, ini dia. Ini kita misalkan beban dalam keadaan setimbang, ya. Ini dalam keadaan setimbang, belum diberikan simpangan, ya. Lalu kemudian pada pegas yang kedua ini dia diberikan simpangan, ya. Diberikan simpangan, bisa saja diberi simpangan ke arah A, ke titik A ini, atau ke titik C ini, ya, bisa ke atas atau ke bawah, ya. Jadi kalau misalnya saya berikan simpangan pertama sekali ke bawah, maka dia akan kembali ke titik B melalui titik setimbang sesuai dengan pengertian getaran, gerak bolak-balik melalui titik setimbang, ya kan. Jadi ketika dikembali ke titik B, maka dia juga akan naik ke titik C, lalu kembali lagi ke titik B. Itulah yang disebut dengan satu getaran. Hal-hal yang perlu kamu pahami di sini, ya. Yang pertama, titik B ini, ya, ketika belum diberikan simpangan, itulah yang disebut dengan titik setimbang, ya, atau titik dalam keadaan diam, ya. Lalu kemudian jarak antara B ke C dan B ke A itu disebut dengan amplitudo, ya, amplitudo atau simpangan terjauh, ya. Jadi kalau misalnya benda M ini masih di antara B dan A, misalnya di sini, ya, di sini dia posisinya, maka jarak titik M ini ke titik B itulah yang disebut dengan simpangan, ya, simpangan. Oke, berikutnya adalah maksud dari satu getaran, ya. Satu getaran di sini itu adalah gerak dari, bisa kita ambil pertama sekali dari B, dari titik B kita mulai, lalu menuju ke A, lalu kembali ke B, lalu ke C, lalu kembali ke titik B. Inilah yang disebut dengan satu getaran. Atau dari titik B ke C, B ke A ke B, ini juga bisa. Atau kita mulai dari si A pasti dia perginya ke B, lalu ke C, kemudian kembali ke B, lalu pada akhirnya ke A. Ketika dia sampai di titik A, itulah yang disebut dengan satu getaran, ya. Sama dengan
ayunan bandul tadi. Baik sahabat fisika, selanjutnya kita akan membahas konsep frekuensi dan periode. Apa yang dimaksud dengan frekuensi dan periode pada getaran? Frekuensi itu disimbolkan dengan F kecil, ya. Bedakan dengan F besar. Kalau F besar itu menyatakan gaya, ya, atau volts, ya. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang dilakukan suatu benda dalam selang waktu 1 sekon, atau secara matematis dituliskan F sama dengan N per T, ya, dimana F adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz. 1 Hertz itu sama dengan 1 per sekon, ya, 1 per sekon. Lalu kemudian N adalah banyak getaran dan T kecil ini adalah waktu. Baik, berikutnya periode. Periode itu disimbolkan dengan T besar, ya. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, ya. Nah, dirumuskan dengan T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Nah, jadi bedakan T besar dengan T kecil. Kalau T besar itu menyatakan periode, T kecil itu adalah selang waktunya, ya. Oke. Ada hubungan frekuensi dan periode, ya. Bagaimana hubungannya? Hubungan frekuensi dan periode adalah bahwa frekuensi itu sama dengan 1 per T, atau periode sama dengan 1 per F. Itu hubungan mereka. Baik, supaya konsep ini bisa sahabat pahami, mari kita bahas contohnya. Apabila sebuah benda bergetar sebanyak 360 getaran setiap 2 menit, ya, setiap 2 menit. Nah, menit di sini harus kamu ubah ke sekon, ya. Berarti kalau kita buat diketahui banyaknya getaran itu N sama dengan 360, ya, 360 getaran. Lalu waktunya 2 menit, ya, 2 menit. Nah, 1 menit adalah 60 sekon, berarti 2 kali 60 sekon sama dengan 120 sekon. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa periode dan berapa frekuensi getarannya. Oke, tuliskan A periodenya berapa, kemudian yang B frekuensinya berapa. Baik, kita jawab, ya. Periode itu tadi adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Nah, di sini waktunya di sini adalah 120 sekon dibagi dengan 360 getaran. Nah, berarti kalau ini bisa kita coret nolnya, lalu kemudian 12 dibagi 36. Nah, ini sama-sama dibagi 12. Berarti ini 1 per 36 dibagi 12 berapa? 12 bisa 3, ya. Oke, berarti ini adalah 1/3 sekon. Itulah periodenya. Lalu untuk yang B, ya, ini tadi yang A, yang B frekuensi. Nah, bagaimana tadi hubungan periode dengan frekuensi? Frekuensi itu adalah 1 per periode, ya kan? Nah, jadi tinggal kita masukkan aja nilai periode ke persamaan ini. Berarti 1 per 1/3. Ini sama dengan naikkan 3 ini ke atas menjadi 3 Hertz, ya. Atau bisa juga kita gunakan rumus F sama dengan N per T. Banyaknya getaran, ya, per satuan waktu, ya. Itu tadi arti frekuensi. Berarti N-nya tadi di sini 360 dibagi dengan 120. Maka hasilnya adalah 3. Oke. Baik, mudah-mudahan sahabat fisika bisa memahami contoh soal ini. Lalu di sini akan saya berikan latihanmu dan silakan nanti dijawab di kolom komentar. Oke, ini ada soal berdasarkan gambar di samping. Ini ada gambar ayunan bandul ini, ya. Jarak AB sama dengan
PC itu katanya 10 cm ya, jaraknya ini 10 cm. Nah, di sini tentukan di mana letak titik setimbang, kemudian letak titik-titik benda saat di simpangan terjauh, lalu kemudian berapa amplitudenya, lalu yang D, banyaknya getaran yang terjadi saat benda bergerak sepanjang lintasan ABC. Berarti sekali lintasan ini ya, A, B, C, itu berapa getaran itu ya. Lalu yang E, jika dalam waktu 10 sekon terdapat 20 getaran, berapa frekuensi dan periode getaran tersebut? Oke. Nah, silahkan dijawab ini, tuliskan jawabannya di kolom komentar.